Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan membahas mengenai industri pulp and paper. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 14 terdiri dari 3 anggota, yaitu Dwi Cahyaningsih, Sela Veronica, dan saya sendiri, Ramdaniati. Secara garis besar, pada materi kali ini akan dibahas mengenai proses produksi, diagram alir, reaksi yang terjadi, hasil sambing atau limbah yang dihasilkan, dan terakhir adalah proses perhitungan produksi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai proses produksi. Namun, sebelum lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui definisi dari kertas itu sendiri. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah berasal dari bahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Selulosa sendiri merupakan struktur dasar dari sel-sel tanaman. Di dalam kayu, biasanya selulosa tidak hanya diikat dengan poliosa dan lignin, tetapi juga terikat di dalam kayu sehingga diperlukan proses pemisahan dengan perakuan secara kimia. Selulosa merupakan senyawa organik penyusun utama, yaitu berupa polimer alami yang panjang dan linier, terdiri dari residu beta-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosida pada posisi C1 dan C4. Selulosa sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu alfa selulosa, beta selulosa, dan gamma selulosa. Alfa selulosa. Selulosa jenis ini merupakan selulosa berantai panjang, namun tidak dapat larut dengan NaOH 17,5%. Selulosa alfa ini biasanya dapat dipakai sebagai penduga atau penentu tingkat kemurnian dari selulosa. Yang kedua, beta selulosa, yaitu golongan selulosa yang berantai pendek dan dapat larut dalam NaOH 17,5% pada suhu 200 derajat Celcius. Namun, akan mengendap bila larutan tersebut berubah menjadi larutan yang memiliki suasana asam. Dan yang terakhir adalah gamma selulosa. Untuk selulosa jenis ini, merupakan selulosa yang mudah larut dalam NaOH 17,5% pada suhu 200 derajat Celcius dan tidak akan membentuk endapan setelah larutan tersebut dinetralkan. Biasanya, proses penetralan ini menggunakan alkohol. Dan yang terakhir adalah hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan salah satu penyusun dinding sel tumbuhan yang terdiri dari kumpulan beberapa unit gula atau heteropolisakarida. Umumnya, hemiselulosa tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan alkali encer sehingga lebih mudah untuk dihidrolisis oleh selulosa. Hilangnya selulosa akan mengakibatkan adanya lubang di antara fibril dan berkurangnya ikatan antar serat. Namun, kadar hemiselulosa yang terlalu tinggi akan menyebabkan kertas tembus cahaya, kaku, dan rapuh. Selanjutnya, pulp akan digunakan sebagai bahan baku kertas yang berasal dari kayu atau tanaman non-kayu yang berserat. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa pulp terbentuk dari serat, di mana serat tersebut dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu serat yang berasal dari kayu atau wood, dan juga serat yang bukan berasal dari kayu non-wood. Untuk golongan wood atau kayu terbagi menjadi 2, yaitu kayu berdaun lebar atau hardwood dan kayu berdaun jarum atau softwood. Sedangkan untuk jenis non-wood terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan juga zat ekstraktif. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai proses produksi atau tahapan utama dari pembentukan kertas. Yang pertama adalah pembuatan pulp pada pulper. Pada tahap ini,
pulp akan dicampurkan dengan air sehingga menjadi slurry, dan kemudian bahan baku ini akan dimasukkan ke dalam pulper untuk proses defiberisasi. Setelah proses tersebut, bahan baku akan dibersihkan. Biasanya pada tahap pembersihan ini atau cleaner akan terjadi proses pemutihan dengan mencampur bahan kimia ke dalam bahan baku. Setelah proses pemutihan selesai, bahan kimia yang terdapat pada bahan baku kemudian dicuci kembali. Setelah proses pencucian atau cleaner, tahap selanjutnya adalah pemurnian. Biasanya pada proses pemurnian ini dilakukan dengan cara mekanis, dengan cara dilewatkan pada plat berbentuk disk. Setelah tahap pemurnian, yaitu ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini merupakan proses sizing dan pewarnaan untuk menghasilkan spesifikasi kertas yang diinginkan. Karena bentuk dan ukuran akan mempengaruhi kegunaan dari kertas tersebut. Selanjutnya, setelah proses sizing, terdapat proses pengepresan di mana bahan baku tersebut akan disimpan pada silinder atau kalender strap, lalu dilewatkan sehingga akan terbentuk lembaran-lembaran. Setelah proses tersebut akan dilanjutkan pada tahap pengeringan, di mana silinder tersebut akan dilewatkan pada pemanas uap air. Dan setelah itu ada proses kalender stack, yaitu proses pengontrolan ketebalan. Setelah ketebalan dan semua ketebalan yang kita inginkan telah sesuai, lalu ada tahap pop reel, yaitu pemotongan kertas dari gulungan hingga proses pengemasan. Selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan mengenai alur pembuatan kertas. Yang pertama adalah pohon atau kayu gelondongan kemudian dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam proses digest. Pada proses digest ini terjadi proses cleaning atau pembersihan dengan menggunakan bahan kimia. Lalu ada tahap pemurnian, di mana pada tahap pemurnian ini lebih menggunakan sistem mekanik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini adalah dimurnikan dari sisa hasil pembersihan. Hasil dari digest tersebut kemudian akan masuk ke tahap sizing atau pemotongan dan dijadikan pulp. Lalu kemudian dikeringkan hingga tahap terbentuknya kertas dalam bentuk roll. Namun terkadang ada juga yang langsung dikemas dan dijual dalam bentuk pulpnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sela Veronica. Terima kasih kepada Ramdaniati. Di sini saya Sela Veronica akan melanjutkan pemaparan materi yang dimulai dari reaksi yang terjadi pada proses produksi pabrik pulp and paper. Proses kimia yang terjadi di sini pada intinya itu ingin mengubah bahan baku yang berupa kayu menjadi pulp atau bubur kertas, serta melepaskan zat-zat pengikat kayu seperti lignin, senyawa-senyawa asam, merkaptan, dan zat-zat pengotor lainnya dengan cooking solution. Cooking solution itu sebutan untuk reaksi-reaksi kimia yang terjadi yang akan dibahas di slide ini. Reaksi kimia yang terjadi pada produksi ini sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu proses soda, proses sulfat, dan proses sulfit. Proses soda itu sendiri dia menggunakan NaOH 7%, kemudian untuk proses sulfat dia menggunakan NaOH juga, namun ditambahkan dengan bubuk Na2SO4 yang direduksi di dalam tungku panas hingga menghasilkan Na2S. Nah, Na2S ini yang diperlukan untuk proses delignifikasi. Nah, pada proses ini juga digunakan bahan penggumpal seperti klorida sehingga pulp craft mempunyai derajat putih yang berkualitas. Pulp craft itu nama lain ya dari proses sulfat. Kemudian proses tahap yang ketiga itu proses sulfit. Proses sulfit itu dia menggunakan
kalsium sulfat dan barang dioksida. Namun sekarang penggunaan kalsium diganti ya dengan kalsium dan magnesium karena itu dinilai lebih banyak keuntungannya. Nah, sekarang masuk ke limbah yang dihasilkan dari proses produksi ini. Nah, limbah produksi itu merupakan hasil samping ya dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam bentuk padat, cair, gas, debu, getaran, dan kerusakan yang dapat menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Dan di sini diklasifikasikan menjadi 4 jenis limbah pulp and paper, yaitu padat, partikulat, cair, dan gas. Untuk padat, contohnya itu adalah sludge. Sludge itu jenis limbah pulp and paper yang paling banyak ditemukan. Gitu. Sludge itu merupakan lumpur sisaan bahan baku dari pulp. Kemudian biosludge itu lumpur yang di dalamnya itu sudah terdapat mikroorganisme yang merupakan efek dari biological aerasi. Biological aeration maksudnya. Nah, kemudian di sini ada pit. Pit itu adalah bahan dari proses depetting plant, yaitu proses pemisahan secara mekanik bahan baku pulp, yaitu antara bahan serat dan bahan baku bukan serat gitu. Kemudian kalau partikulat, dia seperti abu pembakaran kayu. Kemudian partikulat zat kimia. Kemudian untuk limbah cairnya, dia berupa padatan tersuspensi, koloid senyawa organik terlarut yang mengakibatkan BOD-nya itu tinggi. Kemudian limbah pewarna, cairan mengandung zat kimia, dan bakteri coliform. Untuk jenis limbah gas itu dia menghasilkan gas sulfur ya, karena tadi dia menghasilkan menggunakan sulfur, kemudian oksida sulfur, dan uap yang mengganggu jarak pemandangan. Nah, dampak limbah pulp dan kertas untuk lingkungan dan manusia. Untuk lingkungan itu sendiri, dia dapat membunuh hewan akuatik, terus dapat memasukkan zat kimia karsinogen dan zat mengganggu aktivitas hormon ke dalam lingkungan dan menghabiskan jutaan liter air tawar gitu. Kemudian untuk dampak bagi manusia itu sendiri, dia akan menyebabkan kanker karena tercemar zat kimia karsinogen, dan dia dapat menjadi media pembawa penyakit seperti kolera, radang usus, dan lain-lain. Nah, upaya minimasi limbah padat industri pulp dan kertas itu dengan cara yang pertama itu dia harus merencanakan dengan baik proses produksi dan tahapan-tahapannya. Kemudian dia harus menyesuaikan peralatan atau prosesnya yang tidak menimbulkan banyak hasil samping yang tidak perlu. Kemudian melakukan penggantian bahan baku jika memang bahan bakunya itu kurang baik atau tidak ramah lingkungan. Kemudian melakukan pemisahan limbah agar dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian dilakukan daur ulang bahan sehingga lebih bernilai daripada hanya menjadi limbah gitu. Terus melakukan pelatihan dan pengawasan para pekerja operator agar dia dapat mengerti sehingga tidak merugikan banyak orang begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dwi Cahyaningsih. Baik, terima kasih kepada Sela Veronica. Saya Dwi Cahyaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan produksi industri pulp and paper. Kami mengambil contoh pada PT Riau Andalan Pulp and Paper. Data yang digunakan di sini yaitu bahan yang masuk dan yang keluar pada alat digester, di mana akan dilihat neraca massa yang terjadi pada digester pada saat proses pemanasan chip untuk menghasilkan chip yang sesuai dengan yang ditargetkan. Massa chip yang masuk sangat mempengaruhi kualitas dari pulp yang diperoleh. Dapat dilihat perbedaan pulp yang dihasilkan dari hasil pengamatan yang dilakukan di PT Riau Andalan Pulp and Paper. Diperoleh pulp yang berbeda seiring perbedaan waktu pengamatan.
dapat dilihat pada tabel pertama pada tanggal 17 Januari 2014, chip yang masuk sebesar 8.140 kg, dihasilkan pulp sebesar 1.594,89 kg. Sedangkan pada tabel yang kedua, tanggal 24 Januari 2014, chip yang masuk sebanyak 6.677 kg, dihasilkan pulp sebesar 1.617,56 kg. Neraca massa ini mencakup mengenai perbandingan antara bahan masuk dan bahan keluar, karena perbedaan massa diantaranya yang masuk dengan yang keluar. Dari hasil tabel tadi didapatkan bahwa chip yang masuk tidak sepenuhnya berubah menjadi pulp. Ini dikarenakan pemisahan lignin pada saat pemasakan. Jadi semakin banyak lignin yang terkandung pada chip, maka semakin lama pemasakan yang dilakukan dan semakin sedikit pulp yang didapatkan. Di dalam kandungan chip yang dibutuhkan adalah selulosa dan hemiselulosanya, karena dua komponen inilah yang menjadi pulp nantinya. Perbandingan jumlah chip dengan jumlah larutan pemasaknya adalah 1:4. Jadi jika 1 ton chip masuk ke dalam digester, maka larutan pemasakannya adalah plus minus 4 ton. Dan untuk mendapatkan 1 ton pulp, maka dibutuhkan plus minus 4 ton chip. Dari data pengamatan ini, bahwa semakin banyak chip yang ingin dimasak untuk dijadikan pulp, maka semakin banyak pula bahan kimia yang dibutuhkan untuk melakukan pemasakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nanti akan ada video tambahan terkait proses produksi pulp and paper yang akan kami share ke grup WhatsApp Kimia Industri Ekstensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.